konsep manajemen pemasaran perusahaan properti di Indonesia setelah terdampak penyebaran COVID-19 tahun 2020. Di tengah penyebaran virus COVID-19 ini, banyak perusahaan yang terdampak dari masifnya penyebaran virus tersebut. Sektor properti adalah salah satunya. Mayoritas perusahaan di sektor ini mengalami penurunan purna jual atau marketing sales bahkan hingga 40%. Perusahaan properti apa saja yang mendapatkan dampak akibat COVID-19 ini? Perusahaan properti yang melaporkan kepada publik terkait hal ini diantaranya PT Pakuan Jati Tbk, PT Ciputra Development Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk, dan PT Sumarecon Agung Tbk. Jadi, bagaimana penyebaran virus COVID-19 ini dapat menghambat kinerja perusahaan properti? Telah kita ketahui bahwa perusahaan di sektor ini mendapatkan permintaan dari diselenggarakannya kegiatan pameran. Maka dengan diberlakukannya PSBB dan physical distancing, perusahaan ini tidak bisa menyelenggarakan pameran-pameran tersebut. Bahkan dengan adanya kegiatan brand ini, perusahaan bisa mendapatkan 60% dari total permintaan mereka sebelumnya. Dengan demikian, penyebaran virus COVID-19 ini sangat mempengaruhi laba kinerja dari perusahaan-perusahaan properti yang ada. Tidak hanya hal tersebut, melainkan dengan diberhentikannya beberapa pekerjaan, bahkan banyaknya PHK yang terjadi, tentu akan mempengaruhi gairah pasar akan kegiatan konsumsi maupun investasi. Masyarakat dari seluruh dunia sekarang sedang melakukan saving money dan memangkas pengeluaran secara serentak. Sehingga hal ini tentu akan menurunkan tingkat konsumsi di pasaran secara simultan. Hal ini akan menjadi kabar buruk bagi sektor properti, dikarenakan produk mereka akan lebih sedikit peminatnya. Dan meskipun ada kebanyakan dari konsumen yang akan melakukan wait and see terlebih dahulu terkait produk-produk properti sekarang ini. Cukup sampai di situ dampak yang ditimbulkan dari penyebaran virus corona bagi sektor properti di Indonesia sekarang. Tentu saja tidak. Efeknya pun meluas terhadap anjloknya harga penjualan properti di kala pandemi ini. Seperti yang dilansir dari kontan.co.id, bahwa harga jual properti ini turun hingga 50% dari harga awalnya. Ini bisa terjadi karena sedikitnya permintaan akan properti yang ada. Lalu, apa yang dilakukan oleh perusahaan properti ini? Dilansir dari danaproperty.com, berbagai strategi pemasaran properti di tengah dampak pandemi corona tahun 2020 ini. Berikut strategi pemasaran yang dapat diambil di antaranya. 1. Dengan menggunakan media online. Dengan banyaknya orang yang tinggal di rumah, menjadikan waktu untuk membaca berita di media online menjadi banyak. Sehingga dengan iklan yang menarik di media-media tersebut akan menambah pengetahuan konsumen terkait produk properti perusahaan. 2. Dengan menggunakan SEO atau Ads Google. Dengan kondisi demikian, merupakan saat yang tepat untuk memaksimalkan akan iklan di situs-situs Google agar iklan perusahaan bisa selalu ditampilkan di halaman depan dengan memanfaatkan SEO atau Search Engine Optimization. 3. Menggunakan SMS ataupun WA Blast. Dengan cara mengirimkan deskripsi produk perusahaan ke konsumen yang berpotensi, tentu akan membuat pemasaran jauh lebih efektif dikarenakan akan lebih tepat sasaran. 4. Dengan menggunakan televisi. Banyaknya kegiatan di rumah, tentu hal ini tidak lepas dari kegiatan memelihara CR televisi. Hal ini akan sangat membantu perusahaan untuk mengenalkan produk properti mereka secara luas ke pasaran. Kegiatan pameran dinilai minim kemungkinan untuk dilakukan secara positif di tengah kondisi seperti ini. Sehingga biaya anggaran pameran dapat dialokasikan kepada iklan yang lainnya. Nomor 6, dengan memberikan diskon. Mayoritas masyarakat Indonesia sangat tertarik dengan adanya diskon atau potongan harga. Hal ini tentunya akan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk membuat harga jual produknya lebih ekonomis, seiring dengan penurunan harga yang terjadi di pasar juga. 7. Kekuatan tim sales.
Tidak dapat dipungkiri bahwa dengan tim saleslah perusahaan dapat melakukan penjualan dengan frekuensi tinggi. Sehingga dengan lebih memperhatikan dan mensejahterakan tim sales ini di saat pandemi. Tentu akan membuat tim sales jauh lebih bersemangat dan mencarikan pembeli untuk perusahaan, baik sekarang maupun nanti pasca dampak penyebaran virus ini. Dari strategi yang diambil oleh kebanyakan perusahaan properti tadi, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan dari mereka menerapkan konsep penjualan dalam manajemen pemasarannya. Sehingga hal ini memiliki risiko yang lebih tinggi daripada konsep pemasaran lainnya. Namun produk-produk properti ini memang pada dasarnya memiliki risiko yang tinggi karena merupakan salah satu instrumen pilihan berinvestasi bagi masyarakat. Meskipun demikian, konsep ini sangat cocok digunakan untuk pemasaran produk ataupun jasa non-primer seperti properti ini. Atau selling konsep sendiri menyatakan bahwa konsumen tidak akan membeli produk perusahaan, kecuali jika produk itu dijual dalam skala penjualan besar, serta dalam usaha promosi yang besar pula. Konsep ini mengasumsikan bahwasannya pelanggan yang terbujuk untuk membeli produk tersebut akan menyukainya. Atau, jika pelanggan tidak menyukai produk itu, mereka akan melupakan kekecewaannya dan membelinya lagi lain kali.